Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 SMP Negeri 1 Sangatta Selatan yang ibu sayangi dan ibu banggakan, kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam secara online. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita bertemu di bab 3, yaitu bersuci sesuai syariat Islam, atau dalam bahasa Arabnya bab 3 adalah toharoh. Toharoh itu artinya bersuci ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas bagian A dan B, ketentuan bersuci dan tata cara bersuci. Silakan disiapkan buku catatannya dan dicatat penjelasan dan materi dari ibu. Materi kali ini adalah KD 3.7, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Indikatornya pengertian bersuci, dalil, bersuci dari hadas, dan bersuci dari najis. Nah, bagian A, ketentuan bersuci. Secara bahasa, dia berasal dari kata Arab, bahasa Arab yaitu toharo, yang artinya suci atau bersih. Kemudian dalil untuk bersuci ini ada surah An-Nisa ayat 43, kemudian Al-Anfal ayat 11. Kita juga akan membahas beberapa dalil lainnya. Kemudian materi selanjutnya adalah macam-macam cara bersuci, yaitu dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian cara bersuci dari najis mukhaffafah, najis mutawassitah, dan najis mughalladzah. Ya, sudah siap belajar ya? Bukunya sudah disiapkan, siap mencatat penjelasan ibu. Nah, materi pertama adalah pengertian bersuci. Jadi bersuci ini dilakukan untuk menyucikan diri kita, membersihkan diri kita dari dua hal, yaitu hadas dan najis. Nah, ingat ya, arti bahasa dari toharo adalah suci. Kebersihan ini meliputi badan, tempat, pakaian, dan lingkungan. Kenapa dalam Islam ini bersuci atau toharoh sangat penting kedudukannya? Karena sebagian besar ibadah dalam ajaran Islam itu dilakukan setelah kita dalam keadaan suci, atau setelah berwudu, atau setelah tayamum, atau setelah mandi wajib. Nah, selanjutnya adalah dalil atau ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersuci. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah sangat menyukai orang yang selalu bertaubat dan selalu bersih. Lanjut, dalil selanjutnya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Dan jika kamu sakit atau sedang musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi ini contoh-contoh kasus kalau kita tidak mendapatkan air untuk berwudu ya. Jadi kita dibolehkan untuk menggantinya dengan bertayamum memakai tanah yang suci. Lanjut, dalil ketiga, Al-Anfal ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman darinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Jadi Allah itu menciptakan salah satunya hujan untuk kita pakai bersuci. Nah lanjut ya, materi selanjutnya macam-macam cara bersuci. Jadi ada dua ya, kita harus bersuci atau membersihkan diri itu dari dua hal, yaitu dari hadas dan nanti adalah dari najis. Nah yang pertama hadas. Hadas ini dalam bahasa Arab ya artinya adalah keadaan atau peristiwa ya. Jadi hadas secara istilah adalah keadaan tertentu yang menghalangi seseorang melakukan ibadah. Jadi keadaan tidak suci yang membuat seseorang tidak boleh melakukan ibadah. Nah hadas ini terbagi dua ya. Yang pertama adalah hadas kecil dan hadas besar. Jadi kembali tadi bahwa hadas itu adalah keadaan tidak suci. Jadi kalau kita berhadas kecil berarti kita tidak boleh beribadah. Bagaimana caranya beribadah kalau kita berhadas kecil? Berarti harus mensucikan diri dulu. Yaitu dengan apa? Dengan berwudu atau bertayamum. Nah berikut ini adalah contoh-contoh orang yang berhadas kecil. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari dua jalan, seperti buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Dua jalan maksudnya lubang depan, dalam bahasa Arabnya kubul, dan lubang belakang atau dubur ya. Jadi kalau seseorang buang angin, buang air kecil atau buang air besar, maka itu namanya dia sedang berhadas kecil. Jadi tidak boleh sholat dulu, harus berwudu dulu. Lanjut, termasuk juga orang berhadas kecil kalau dia hilang akal. Nah hilang akal ini ada beberapa jenisnya dalam Islam. Yang pertama adalah tidur. Jadi kalau kita habis berwudu mau pergi sholat zuhur tapi tiba-tiba ketiduran, nah itu berarti dia namanya berhadas kecil. Begitu dia membuka matanya, begitu dia sadar dari tidurnya, begitu dia bangun, tidak boleh pergi sholat tapi harus berwudu dulu karena tadi dia dianggap hilang akal atau hilang kesadaran. Jenis hilang akal yang lain adalah pingsan. Kalau orang lagi puasa tiba-tiba dia pingsan, nah itu akan membuat puasanya batal karena dia terkategorikan sedang hilang kesadaran. Kemudian hilang akal juga termasuk gila. Jadi kalau orang gila dia tidak wajib sholat karena dia sedang hilang kesadarannya. Atau mabuk. Nah mabuk ini nanti dapat dua dosa. Dia mendapat dosa karena minum minuman keras, dan juga nanti dapat dosa karena meninggalkan sholat, karena Allah tidak membolehkan kita sholat pada saat sedang mabuk karena dia tergolong berhadas kecil. Jadi kalau orang mabuk itu dia harus mandi dulu, menyegarkan dulu dirinya, menyadarkan dulu dirinya, baru berwudu, baru boleh beribadah. Lanjut ya, hadas kecil selanjutnya adalah bersentuhan kulit antara lawan jenis yang bukan mahram. Jadi kalau laki-laki dan perempuan tidak sengaja atau memang sengaja bersentuhan atau berpegang-pegangan maka itu akan membatalkan wudunya. Jadi kalau mau sholat atau mengaji berarti dia harus berwudu terlebih dahulu. Hadas kecil yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur dengan sengaja. Ini berlaku kubul sendiri atau dubur sendiri atau kubul dubur orang lain. Nah, itu sama saja ya, dia akan membuat kita berhadas kecil kalau menyentuh. Jadi kita harus berwudu dulu kalau mau melakukan ibadah. Ada yang ketawa nggak? Jangan bilang jorok ya. Ini pelajaran fikih memang kadang-kadang menceritakan sesuatu yang jorok, tapi namanya juga pelajaran yang harus kita bahas. Supaya apa? Supaya ibadah kita sah di mata Allah. Nanti kalian habis berwudu mau sholat tapi garuk-garuk pantat dulu, yang langsung menyentuh pantatnya misalnya, nah itu kan membatalkan wudu, ya kan? Atau menggaruk kemaluannya di depan misalnya, dengan sengaja atau tidak sengaja itu akan membatalkan wudu. Jadi kalau sudah tahu peraturannya seperti ini, berarti kan kalau
tidak sengaja kita lakukan, berarti harus pergi berwudu kembali sebelum melakukan ibadah. Kenapa tadi ibu bilang kubul dubur sendiri atau kubul dubur orang lain? Jangan berpikir cabul ya. Nah, contohnya ibu-ibu nih, emak-emak. Misalnya ibu habis berwudu mau sholat, tapi anak ibu tiba-tiba buang air besar, bayi ibu. Jadi kan tentu ibu harus ceboki dulu baru ibu sholat. Kenapa? Nanti dia nangis mengamuk-ngamuk mengganggu ibu sholat. Nah, berarti kan ibu menyentuh nih dubur kubulnya nih pada saat dicebokin ya. Nah, berarti habis itu ibu harus berwudu ulang kembali kalau mau beribadah. Nah, lanjut, ini adalah ibadah yang tidak boleh kita lakukan kalau sedang berhadas kecil. Jadi kalau tadi kita terjadi sesuatu yang antara 4 tadi, apakah kita buang air kecil, buang air besar, buang angin, atau hilang akal, atau bersentuhan dengan lawan jenis, atau menyentuh kubul dubur dengan sengaja. Nah, ibadah apa saja yang tidak boleh kita lakukan? Ada 3 saja ya. Yang pertama adalah menyentuh Al-Quran. Di sini ada firman Allah, Quran surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknunil la yamassuhu illal mutahharun. Yang selalu mencentang, tabel pembiasaannya pasti sangat kenal dengan ayat ini ya. Ayat dari surah Al-Waqiah tentang Al-Quran. Jadi kata Allah di sini, sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia dan dia adalah kitab yang terpelihara di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang suci. Jadi kita tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau tidak dalam keadaan suci. Jadi kalau sedang habis buang angin, tidak boleh menyentuh Al-Quran, harus berwudu dulu baru menyentuhnya. Ya. Jadi di sini bukan dikatakan tidak boleh membaca ya. Yang tidak dibolehkan hanya menyentuh. Jadi kalau kalian mau membaca Al-Quran, misalnya menghafalkan bacaan Al-Quran, menghafalkan surah-surah pendek, itu boleh. Kenapa? Kita tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Boleh juga kalau kita membaca ayat Al-Qurannya dari HP. Di HP kan sudah banyak sekali aplikasi tentang Al-Quran digital ya. Jadi itu bukan mushaf Al-Quran namanya ya. Yang dimaksud mushaf Al-Quran yang tidak boleh disentuh di sini adalah kitab satu buah Al-Quran yang hanya berisi ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau dia adalah terjemahan, kalau ada terjemahannya atau kalau dia adalah juz amma, nah boleh lagi disentuh. Tidak apa-apa kita mempelajari Al-Quran kalau menyentuh kitab Al-Quran yang ada terjemahannya ya. Jadi itu boleh meskipun kita sedang berhadas, meskipun tidak berwudu, boleh memegang Al-Quran yang ada terjemahannya. Kemudian ibadah selanjutnya yang tidak boleh kita lakukan saat berhadas kecil adalah melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Tentu ya, karena salah satu syarat sahnya sholat adalah kita harus wudhu dulu. Jadi kalau habis wudhu lalu kita pergi buang air kecil, langsung pergi lagi sholat lagi, itu tidak boleh ya, harus berwudhu dahulu. Yang ketiga adalah melaksanakan tawaf saat sedang berhaji, jadi harus dalam keadaan suci atau berwudhu. Nah lanjut ya, yang kedua jenis hadas adalah hadas besar. Hadas besar artinya keadaan tidak suci yang menghalangi kita untuk beribadah, tapi kali ini sucinya hanya setelah kita mandi wajib ya. Jadi kalau tadi hadas kecil itu mensucikannya adalah dengan berwudu atau tayamum, tapi kalau hadas besar kita mensucikannya dengan cara mandi wajib. Ya. Nah, selanjutnya adalah keadaan-keadaan yang termasuk dalam berhadas besar. Yang pertama adalah haid atau menstruasi bagi perempuan. Jadi kalau seorang perempuan haid, berarti dia sudah haram ini, tidak boleh lagi melakukan ibadah, yaitu ibadah sholat, puasa, mengaji, apapun itu ya, karena dia sedang berhadas besar. Jadi harus mandi dulu kalau haidnya sudah berhenti. Yang kedua yang termasuk berhadas besar adalah melahirkan atau dalam bahasa Arabnya wiladah. Kenapa melahirkan ini termasuk berhadas besar? Karena kita berdarah-darah nih, bukan hanya keluar darah, keluar bayi dari perut ya. Jadi keluar darah itu namanya darah wiladah. Makanya kita tidak boleh melakukan ibadah pada saat kita sedang
melahirkan atau sedang berdarah wiladah. Yang kedua adalah nifas, sedang nifas, yaitu bedanya antara darah wiladah dan darah nifas. Kalau tadi darah wiladah adalah darah pada saat sedang proses melahirkan, kalau nifas adalah darah perempuan setelah selesai melahirkan. Jadi kalau bayinya sudah keluar nih, sudah dibersihkan sama bidan, ibunya sudah dijahit, nah darah yang keluar setelah itu namanya darah nifas. Jadi kalau seorang wanita, seorang perempuan sedang nifas, dia haram melakukan ibadah seperti sholat, puasa, mengaji. Berhadas besar selanjutnya adalah meninggal dunia. Jadi kalau orang meninggal dunia kan wajib dimandikan tuh sebelum dia kembali kepada Allah ya. Kecuali orang-orang yang mati syahid, maksudnya orang-orang yang berperang membela agama Allah dari orang-orang kafir. Jadi kalau mereka mati tuh tidak usah dimandikan, langsung dikuburkan saja. Kenapa? Supaya darah mereka itu kelak di hari kemudian akan berbau harum pada saat mereka dibangkitkan di akhirat nanti. Jadi misalnya orang-orang Palestina tuh yang dibom sama Israel, begitu mereka meninggal tuh tidak ada acara-acara memandikan, mengkafani, tidak ada acara seperti itu ya. Jadi mereka langsung dikuburkan begitu saja dengan keadaan mereka yang rusak-rusak badannya gara-gara bom. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka tergolong orang-orang yang mati syahid karena dibunuh oleh orang-orang kafir atau berperang dengan orang kafir. Jadi tidak perlu dimandikan lagi. Yang selanjutnya berhadas besar adalah melakukan hubungan suami istri, jadi bapak ibunya ya. Kemudian jadi harus mandi dulu ya sebelum boleh melakukan ibadah. Kemudian berhadas besar yang keenam adalah mimpi basah bagi laki-laki. Apa maksudnya mimpi basah bagi laki-laki? Laki-laki kalau sudah baligh, sudah mulai dewasa menurut Islam, sudah mulai puber. Nah, kalau misalnya habis ketemu sama pacarnya atau habis WA chat-chatan sama pacarnya misalnya, tiba-tiba malam-malam dia tidur, pagi-pagi bangun celananya basah, tapi ternyata itu bukan ngompol. Nah, berarti kan itu cairan yang lain. Nah, itu namanya berarti dia mimpi basah atau keluar mani. Makanya begitu bangun harus mandi dulu baru melakukan ibadah seperti sholat subuh atau mengaji atau ibadah yang lain. Nah, lanjut ya, kita akan masuk ke materi berikut, yaitu bersuci dari najis. Tadi sudah hadas ya. Nah, kalau tadi hadas adalah keadaan atau peristiwa yang membuat kita tidak suci, maka najis ini adalah artinya benda yang kotor. Jadi berarti kalau kita bernajis, berarti kita sedang terkena zat atau benda yang kotor menurut Islam, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk beribadah. Nah, najis ini ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawassitah atau najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughalladzah atau najis berat. Nah, najis mukhaffafah ini anak-anak contohnya hanya ada satu, yaitu air kencing bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya ya. Jadi najis yang tergolong ringan dalam Islam itu hanya satu ini aja, air kencingnya bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan dia masih minum ASI aja. Dia belum minum susu formula, belum makan bubur, dan umurnya belum 2 tahun. Tapi kalau dia buang air besar, nah berarti najis sedang ya. Kalau najis ringan hanya air kencingnya saja. Oke. Nah, cara mensucikan najis ringan ini adalah hanya dengan memercikkan air bersih, air suci ke tempat yang ada najisnya itu, ke tempat yang ada kencingnya si adik bayi ini. Hanya dipercikkan sekalipun itu sudah dianggap bersih dalam Islam. Nah, makanya kemudian zaman now ini lebih tren kita pakai apa? Kita pakai tisu basah. Supaya apa? Supaya adik bayinya tidak mudah masuk angin kalau disiram-siram pakai air, gitu ya. Nah, karena dalam Islam kan dipercik saja itu sudah dianggap bersih. Berarti dilap saja pakai tisu yang basah itu, nah itu berarti sudah bersih kencing adik bayi tadi.
Nah, lanjut, jenis najis yang kedua adalah najis mutawassitah atau najis pertengahan. Najis mutawassitah ini terbagi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Hukmiyah artinya secara hukum najis itu masih ada, tapi tidak ada wujudnya, tidak ada bendanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Jadi disebut najis hukmiyah. Secara hukum najis itu ada, tapi sudah tidak ada di situ apa-apa yang kita lihat atau kita rasa. Siapa juga mau merasa, ya? Jadi contohnya apa? Contohnya nih, misalnya di teras kalian lihat kucing kalian kencing di situ, tapi kalian jadi lupa mencucinya karena lagi main misalnya. Sampai sore tidak ada yang nyuci itu tadi bekas kencing kucing itu. Nah, pas sore-sore sedang main di situ, kalian ingat, tadi kan kucingnya kencing di situ, tapi sudah tidak ada air kencing di situ, sudah tidak ada juga bau-bau pesing misalnya. Nah, itu jangan anggap ya sudah bersih suci di situ, sudah boleh duduk di situ sambil sholat misalnya. Tidak boleh ya. Kenapa? Tadi ada najis di situ. Jadi secara hukum dia adalah tempat yang masih bernajis. Jadi cara mensucikannya seperti apa? Cara mensucikannya adalah mengalirkan air. Jadi siram aja tempatnya tuh. Meskipun kalian tidak mau menggosok, tidak mau bundul-bundulin, tidak mau memoltoi itu sudah dianggap bersih atau suci dalam Islam, ya. Jadi meskipun hanya dialirkan atau disirami air suci di atasnya, sudah dianggap bersih. Lanjut, jenis najis mutawassitah yang kedua adalah najis ainiyah. Ainiyah artinya mata dalam bahasa Arab. Berarti najis mutawassitah ainiyah ini adalah najis yang masih terlihat ayam tai di situ, ada tainya di situ. Berarti itu namanya najis ainiyah karena kita masih bisa melihat wujud najisnya, ya. Ada di situ baunya dan masa mau dicicipi ada rasanya, ya. Jadi namanya najis ainiyah. Jadi cara mensucikan najis yang masih ada bendanya ini adalah kita harus buang dulu kotorannya itu, misalnya diambil pakai tisu kering, dibuang, baru kita cuci pakai air bersih, ya. Itu cara mensucikan najis ainiyah. Kemudian contoh-contoh najis mutawassitah ini adalah darah, nanah, kencing, kotoran, bangkai, ya. Itu adalah contoh-contoh najis pertengahan. Selanjutnya najis yang ketiga adalah najis mughalladzah atau najis berat. Jadi cara menyucikannya adalah dengan membasuh air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Jadi kalau terkena najis berat harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satu dari 7 basuhan air itu dicampur dengan tanah suci. Contoh najis berat ini ada pada binatang anjing dan babi. Jadi apapun pada anjing dan babi itu kalau mengenai kita, mengenai pakaian kita atau tempat kita, maka itu akan tergolong sedang bernajis berat. Jadi harus kita cuci dengan air 7 kali dan salah satunya dicampur tadi dengan tanah. Apakah itu liurnya anjing atau babi, atau kotorannya, atau kencingnya, jilatannya, hidungnya sekalipun, ya, kalau menyentuh kita. Kenapa? Karena hidung anjing atau babi itu selalu basah karena selalu dijilat, ya. Jadi kalau kita sedang jogging nih, lari-lari, tiba-tiba ada anjing berlari bersama kita dan kita tersenggol dia, terkena hidungnya misalnya. Nah, itu jangan ragu, itu harus kita cuci. Apa yang terkena hidung anjing itu harus kita cuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah yang bersih. Nah, anak-anak, kita bahas sedikit keistimewaan kenapa tanah dianjurkan dalam Islam untuk bersuci. Ternyata tanah ini menurut kajian ilmiah, para ilmuwan menemukan bahwa dia sangat bermanfaat untuk kesehatan. Jadi sudah diriset, sudah dicobakan oleh para ilmuwan, tanah ini mengandung unsur tetrasiklin dan tetrarolide yang digunakan untuk membunuh kuman pada liur anjing. Jadi dibuat menjadi obat dari unsur tanah ini, ya. Ahli kesehatan Rumah Sakit Jakarta, Mukhtar Ihsan, juga menegaskan tanah itu bermanfaat untuk sterilisasi, mensucikan atau menghilangkan kuman. Jadi menjaga kebersihan dan kesucian ini, anak-anak, adalah pilar dasar dari pelaksanaan ibadah kita, ya. Jadi betapa pentingnya kita untuk bertoharoh. Nah, anak-anak, jadi sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini.
kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.